Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar di kelas 10H dari SMAN 71 Jakarta Timur. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Anekdot yaitu cerita lucu sekaligus mengandung kritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran pada halayak ramai. Dengan isi cerita harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Lalu, ada tujuan dari teks anekdot. Yang pertama yaitu menghibur pembaca melalui kisah lucu dan humor. Yang kedua, menyampaikan pesan moral. Yang ketiga, saran untuk menyampaikan kritik. Lalu ada ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, bisa jadi mengenal orang penting. Yang kedua, bersifat menyindir. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Dan keempat, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks tersebut. Lalu ada struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak, yaitu bagian pembuka yang memberikan gambaran umum tentang cerita secara singkat. Lalu yang kedua ada orientasi, menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa. Yang ketiga ada krisis, yaitu inti cerita yang memunculkan masalah, peristiwa unik, atau kejadian tidak biasa. Yang keempat ada reaksi, menunjukkan bagaimana karakter atau orang dalam cerita menanggapi atau menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang kelima ada koda, bagian penutup cerita yang memberikan kesimpulan pelajaran atau sindiran dari kejadian tersebut. Lalu ada langkah-langkah menyusun teks anekdot. Yang pertama, tentukanlah topik. Kalian harus menentukan topiknya terlebih dahulu sebelum membuat teks anekdot. Lalu yang kedua ada tentukan kritik yang ingin disajikan. Lalu yang ketiga, rancang humornya atau bagian lucu dari teks anekdot tersebut. Yang keempat ada tentukan tokoh yang terkait sesuai dengan masalahnya. Tokoh yang dimaksud pada umumnya bersifat kasual, bersifat faktual, atau benar-benar terjadi. Lalu yang kelima ada rinci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot yang meliputi orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Yang keenam, kembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita utuh dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Lalu yang terakhir, lakukan penyuntingan. Majas ironi yang gaya bahasa yang menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan makna sebenarnya untuk menyindir secara halus. Contohnya itu adalah sopan sekali seperti yang tidak pernah makan bangun sekolah atau wah kamarmu bersih sekali sampai mirip kapal pecah. Lalu ada yang ketiga ada majas sinisme, yaitu gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung dan terang-terangan, tetapi biasanya tidak menggunakan kata-kata kasar, sering digunakan untuk mengekspresikan ketidakpercayaan atau cemoohan terhadap kebaikan seseorang. Contohnya, kepalamu yang besar itu pernah sekali saja kau pakai untuk berpikir, atau kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. Lalu yang keempat ada majas sarkasme, gaya bahasa sindiran yang menggunakan kata-kata kasar, langsung, dan keras untuk mengejek atau mencela, biasanya digunakan saat seorang sedang marah besar atau dalam konteks humor yang menohok. Contohnya, kambing saja laku meskipun tidak mandi, masa kau kalah dengan kambing? Tahu, otakmu memang otak udang. Lalu yang terakhir ada kata kerja material. Lalu ini adalah contoh teks anekdot. Yang kursi jabatan. Bagus dan Anton sedang bercanda di bawah pohon. Bagus. Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang bikin orang lupa ingatan? Anton menjawab, kursi goyang. Kan kalau duduk di situ mengantuk dan tertidur lalu lupa. Bagus. Hahaha, lucu tapi salah. Jawabannya adalah kursi jabatan. Anton, loh, kok begitu? Bagus menjawab,
Soalnya sebelum duduk di sana, banyak calon berjanji macam-macam, tapi setelah duduk mereka lupa janji-janjinya itu. Anton pun ketawa. Hahaha, betul juga. Kesimpulan dari teks anekdot. Kesimpulan teks anekdot adalah ringkasan atau pesan atau makna tersirat yang disampaikan melalui cerita lucu dan menyindir yang bertujuan untuk menghibur sekaligus mengkritik atau menyampaikan pesan moral tentang suatu kejadian nyata, seringkali terkait isu sosial, politik, atau layanan politik. Sekian, terima kasih.